Abu Jahal itu konsisten mengganggu. Ya, kenapa disebut dengan Abu Jahal? Karena dia tidak ingin melihat semua yang dari Nabi kecuali semua salah. Ya, yang lain masih mengakui, walaupun tidak suka dengan Nabi karena gengsi, masih mengakui Nabi benar. Makanya disebut Al-Amin. Ya, ini menarik nih, beliau tumbuh dewasa, orangnya jujur, orangnya hebat, kelola harta baik. Ini yang tadinya musuh-musuh ke Nabi, itu awalnya dititipin harta. Dititip ya Muhammad, kamu soleh. Tapi ketika beliau kemudian mempraktekkan kesolehannya supaya auranya tersebar, mulai sebagian merasa ya ada kesan-kesan yang ingin merasa tersaingi. Ya, khawatir ini Muhammad pengaruhnya makin tinggi. Ya, seperti itulah kehidupan. Ketika Anda makin naik, pasti sekitaran akan ada yang khawatir. Nah, di Islam itu ada fikihnya. Ya, nanti ada bab tentang bisnis. Ketika Anda bisnisnya makin tinggi, pasti ada yang khawatir. Nanti ada amalannya, ada sholatnya, ada zikirnya. Di karir, hati-hati. Di militer, di birokrasi, Anda makin naik, itu pasti ada yang khawatir. Itu sudah rumus. Tapi ketika kita paham fikihnya, paham jalurnya, itu nggak ada kekhawatiran. Paling sesaat, setelah itu naik lagi. Ya, nah itu gambarannya. Nah, Abu Jahal ini punya banyak obsesi, tapi selalu kalah oleh Nabi. Ya, main gulat kalah. Nabi itu main gulat dulu. Ya, jadi Habib ada sanadnya, Habib Nurmagomedov. Ada sanadnya tuh. Ya, main gulat Nabi untuk melatih fisik. Ya, Nabi itu 40 kali manusia biasa. Ya, dan ketampanan Nabi Muhammad pun itu sekian puluh kali lebih daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ikan yang viral Nabi Yusuf, ya, Nabi Muhammad masih cahayanya masih lebih jauh daripada itu. Nah, saya ingin cepat saja, jadi gulat kalah sama Nabi Muhammad. Masih terima. Yang sulit diterima oleh Abu Jahal itu adalah ketika Sayyidah Khadijah ditinggal oleh suami keduanya wafat, banyak orang pengen melamar. Karena yang paling mulia nih, Sayyidah Khadijah paling mulia. Abu Jahal ditolak. Nabi tidak menggerakkan diri untuk melamar, minta dilamatkan Sayyidah Khadijah. Nah, disitulah mulai muncul dendam yang tidak berkesudahan. Karena semua kalah oleh Nabi. Jadi pokoknya semua yang keluar dari Muhammad salah semua. Ya. Jadi yang ternyata nasabnya cinta melahirkan dendam itu juga sudah ada sejak zaman jahiliyah, gitu ya. Nah, jadi itu beberapa bagian-bagian dari bumbu-bumbu kehidupan lah. Kurang lebih gambarannya demikian. Kemudian dia bersekongkol dengan beberapa pemuka-pemuka Quraisy, lalu mereka berkumpul di tempat mereka biasa kumpul Darunadwa. Nah, tempatnya depan kediaman Abu Bakar. Jadi kalau di situ ada Hotel Hilton, itu kan Zam-Zam ya. Di belakangnya tuh kan ada yang warna krem tuh. Ya, ada hotel tuh dekat Zam-Zam, sampingnya persis, bukan yang ke kanan tapi ke kiri, ke sebelah sana. Itu ada hotel di sana, Hotel Hilton. Nah, itu lokasi kediaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi sahabatan dengan Abu Bakar, rumahnya bukan area sini. Nabi di sini, rumah tangga di sini, Abu Bakar di sebelah sana. Nah, saat peristiwa Isra Mi'raj itu semua hampir 99% itu, 99 semua sudah meragukan. Sampai Abu Jahal mengatakan, udah tinggal satu orang nih. Kalau satu orang ini yakin dengan kita, selesai dakwahnya Muhammad. Itu tinggal Abu Bakar. Ya, maka Nabi diprovokasi, naiklah ke Jabal Qubais, umumkan Isra Mi'raj. Setelah naik, ya Abu Jahal mulai action. Nah, ini kan seorang penipu yang sudah lama kita kenal. Nggak mungkin bisa orang berangkat cuma semalam ke Palestina bolak-balik kan. Ya, teknologinya nggak ada, kemampuannya nggak ada, semua bahkan juga mulai ada orang ragu, yang tadinya iman ragu lagi, maka tinggal satu orang. Kalau satu orang ini kemudian sama-sama yakin dengan Abu Jahal, selesai. Maka dikejarlah ke sana, ke area yang Hilton yang sekarang itu, di bawah. Begitu nyampe ke sini, coba dengar apa kata Muhammad. Dan Muhammad menyampaikan, saya semalam Isra, berangkat ke Palestina, balik lagi, dan seterusnya. Abu Jahal tertawa. Apa komenmu Abu Bakar? Perhatikan kalimatnya. Ya. Lalu di balik ini beliau menyampaikan, kalaulah seorang Muhammad mengatakan di balik bukit ini kan bukit nih, di balik bukit, mungkin nunjuk ke sini ya kalau dari sana. Wallahu a'lam bishawab. Di balik bukit ini ada musuh sekarang akan menyerang kita, dan itu tidak terjadi, tetap saya akan percaya dengan seorang Muhammad. Kalau kita membenarkan sesuatu yang nampak di hadapan kita, hari tuyul, ini burung, benar nggak? Baiknya itu namanya shadiq. Tapi kalau saya katakan begini, di belakang bukit ini ada unta, percaya nggak? Enggak kan? Enggak kan? Karena ibu nggak lihat. Tapi kalau Anda percaya sekalipun tidak melihatnya, itu disebut siddiq namanya. Paham nggak? Siddiq. Maka sejak saat itu disebut namanya as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq, membenarkan sesuatu dengan keyakinan hatinya sekalipun ia belum melihat wujudnya. Sudah sampai sini?
maka dipegang tangannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejak banyak peristiwa dikatakan bahwa ini adalah Abu Bakar, sahabat saya, siapa yang menyakitinya maka ia telah menyakiti saya. Maka menjadi sahabat paling utama sampai hidupnya bersama Nabi, wafat dikubur di samping Nabi dan di surganya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anaknya menjadi di antara istri tercinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.